Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, termasuk bermuajahah walaupun lewat daring seperti ini ya. Namun semoga itu tidak mengurangi keberkahan dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita dengan niat thalabul ilmi dan dalam rangka meraih ridhonya. Insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan mengenai the semantic context, ya. The semantic field in the context of Islam gitu. Ini sebenarnya lanjutan dari yang pertemuan kemarin kita bahas ya. Paling tidak dari sisi beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa gitu ya. Nah, dari bahasa itu bagaimana para ulama kita terdahulu, generasi salafus saleh itu bahkan sudah mulai mengembangkan satu perangkat berpikir gitu, yang kemudian membentuk suatu makna-makna, ya, makna-makna penting di dalam ajaran Islam yang kemudian tercermin dalam berbagai istilah kunci dalam Islam, dan itu terpelihara dalam uh, bahasa Arab ya, sebagai satu faktor penting yang menjamin keilmiahan bahasa Arab, dan itu kemudian direkam oleh banyak ulama kita dari zaman ke zaman, dari generasi awal sampai uh, bahkan generasi yang sifatnya lebih kontemporer gitu. Kalau disebutkan ada beberapa kitab yang merekam itu semua ya. Misalkan Ta'rifatnya Al-Jurjani, kemudian disebutkan juga kemarin Tahdzib Al-Azhari, kemudian masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana istilah-istilah yang kemudian direkam, disimpan di dalam berbagai glosarium atau mungkin dalam kamus-kamus istilah kunci, uh, yang itu tentu merupakan satu bentuk ya, bagaimana Allah menjamin uh, agama Islam ini terpelihara gitu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat dari situ adalah bagaimana istilah-istilah itu uh, bisa membentuk satu medan makna ya, yang memiliki hubung kait antara satu istilah dengan istilah lain, dan itu menjadi modal penting bagaimana bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, bahkan bahasa Arab sekalipun, itu mengalami Islamisasi gitu, mengalami Islamisasi. Bahkan bahasa Melayu atau yang kemudian di Indonesia menjadi bahasa Indonesia itu juga mengalami Islamisasi selama beberapa abad gitu. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut bersama Ustadz Khalid ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ustadz Khalid. Tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Zrul barangkali izin minta tolong share screen. Oh iya, siap. Bentar. Tetap saya kayaknya nggak kuat kalau share screen. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma ta'liman nafa wal intifa ifada wal istifada wal hatha tamassubi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa ittibaa mardatihi wa qalbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila ma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan diskusi buku The Concept of Education in Islam karya Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Setelah sebelumnya kita sudah mengawali
tema tentang dimensi ilmiah dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke bagian the semantic field in the context of Islam. Ya, bidang semantik dalam konteks Islam. Ini adalah sebab kedua dalam buku ini dan memiliki keterkaitan dengan tema sebelumnya. Silakan selanjutnya. Baik, ranah semantik dalam konteks Islam ya. Kita sambil baca terjemahannya dan kita syarahkan beberapa yang bisa kita syarahkan. Barangkali nanti ada tambahan dari teman-teman, dari Mas Azrul dan lainnya. Substansi dari apa yang telah disampaikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya berfungsi sebagai pengantar menuju pokok utama buku ini, konsep pengetahuan dan pendidikan dalam konteks Islam. Jadi setelah ini akan dibahas, ya mungkin minggu depan, tentang bagaimana konsep pendidikan dalam Islam. Namun sebelum dibahas hal itu, diberi pengantar dengan konsep semantik dalam bahasa Arab. Nanti hubungannya karena memang konsep pendidikan sendiri, elaborasi dari Profaratas itu lebih mendominasi penjelasan yang berkaitan dengan dimensi semantiknya dalam konsep takdibnya, adabnya gitu. Sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih rangka bangun bahasa Arab dan hubungannya dengan konsep pendidikan. Sebagaimana akan tampak dengan jelas relevansi yang diperoleh antara tafsir dan ta'wil sebagai metode sah dalam mendekati pengetahuan dan metodologi ilmiah terkait kajian kita atas dunia alam memiliki arti penting dalam konsepsi kita mengenai pengetahuan dan pendidikan. Jadi karena kita sudah tahu bahwasanya bahasa Arab itu memiliki akar kata, kemudian dimensi semantiknya, serta punya sejarah panjang dalam leksikografinya, sehingga memungkinkan untuk menafsirkan dan mentakwil kata-kata yang ada dalam bahasa Arab dengan ilmiah. Dengan ilmiah dalam artian dia definitif, pasti, baik kepastiannya dalam sisi had ya, atau definisi analitik ya, atau rasem, definisi deskriptif. Kemarin sudah dibahas bagaimana tafsir dan ta'wil ini dan contoh-contohnya. Nanti bisa disimak di YouTube ya, karena sudah kita upload juga. Sebaik-baik Al-Quran sebagai kitab terbuka maupun dunia alam sebagai kitab terbuka lainnya sama-sama menuntut agar kata-kata mereka ditafsirkan sesuai dengan metode tafsir dan ta'wil yang sahih dan khas Islam. Jadi Al-Quran itu adalah kitab terbuka, ayat qauliyah, sedangkan alam juga sama, adalah kitab terbuka yang bisa kita tafsirkan dan kita takwilkan sebagai ayat kauniyah. Dua-duanya bisa kita baca dengan metode tafsir dan metode takwil. Nanti di dalam apa namanya, dalam konsep alam juga nanti dijelaskan, disinggung bagaimana alam ini sebagai tanda Al-Quran sendiri, sebagai firman Allah Ta'ala, tentunya bisa kita tafsirkan, bisa kita takwilkan. Karena dia berbahasa Arab. Ya, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena Allah memilih bahasa Arab, tentunya bahasa Arab ini memiliki kekhususan, memiliki keunikan dibanding bahasa yang lain. Selanjutnya, next. Kita akan kembali menyinggung hal penting ini di kesempatan lain. Nanti di bab yang lain nanti lebih diperjelas lah maksud dari apa namanya kitab terbuka. Dalam kedua hal tersebut, metode yang tepat menuntut
penerapan yang benar atas simbol-simbol linguistik dalam bahasa Arab dalam konteks Islam. Metode yang sama berlaku dalam semua bentuk penjelasan makna dari kata-kata Arab dan istilah-istilahnya, baik dalam komentar, syarah, maupun bentuk lain dari kajian intelektual Islam, dari kajian intelektual ilmiah. Kata harus diterapkan dengan benar dalam konteks ranah semantik field, yaitu ranah makna yang mengatur penggunaannya, serta yang memiliki pengaruh besar pada ranah makna lain yang tumpang tindih dan saling mempengaruhi. Jadi tafsir ta'wil dalam segi bahasa itu sendiri bisa kita lihat dalam syarah-syarah atau syuruhat atau hasyiat, hawashi. Misalkan dalam tradisi intelektual Islam yang barangkali berbeda dan tradisi intelektual Barat adalah dalam metode penulisan buku atau kitab ya. Kalau dalam Islam, khususnya di bidang-bidang ilmu agama seperti akidah, kemudian fikih, tasawuf, bahasa, itu lebih identik kepada syarah, kepada syarah daripada eh, hmm, tidak sebanyak seperti di Barat ya. Barangkali saya belum banyak melihat bagaimana bagaimana kata per kata di dalam eh, peradaban keilmuan Barat itu ditulis sebagaimana metode komentar dalam peradaban Islam. Bahkan Al-Quran sendiri kan dia perkata. Ya, kalau kita lihat tafsir Jalalain, kita lihat tafsir Qurtubi, kita lihat Az-Zamakhsyari, itu perkata dan memiliki karakter tumpang tindih. Kemarin saya pernah membaca di sebuah status ya, barangkali itu menjadi renungan kita kembali, bahwa kenapa kalau kita baca buku-buku dalam tradisi Islam, khususnya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu itu, dia padat sekali, padat dan tidak banyak basa-basinya, tidak banyak penjelasan ke sana kemari, tapi intinya hanya sedikit. Nah, jadi kalau di dalam Islam ini, kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab akidah, kitab tasawuf itu, penjelasan panjang lebar itu sedikit, jarang. Lebih ke kaul-kaul ulama ini A, kaul A, kaul B, dalilnya apa, pembahasan atau tafsir akan dalilnya itu akan Al-Quran, akan hadisnya bagaimana. Itu saja. Jadi pandangan penulisnya itu sedikit. Berbeda dengan metode penulisan dalam peradaban Barat itu. Kebanyakan kan lebih karena lebih menghargai mungkin lebih menghargai pendapat sendiri, pendapat penulis. Nah, kalau dalam Islam kan kalau kita belum siapa-siapa, ngapain kita beri pendapat ya? Kecuali kalau kita sudah memiliki kapasitas keilmuan yang diakui. Nah, nanti yang kemudian muncul ada perkembangan penulisan orang-orang Islam, ulama-ulama yang pernah belajar di dunia keilmuan timur dan juga pernah belajar di dunia keilmuan barat seperti Prof. Halatas ini. Nah, biasanya digabung itu, dikombin dua metode penulisan ini. Meskipun tidak apa namanya tidak banyak ya. Syekh Ahmad Thoyyib juga termasuk buku-bukunya menggabungkan dua metode ini. Selanjutnya, Al-Jahiz ya, wafat 255 Hijriah, telah memberikan contoh penting mengenai hal ini dalam kitab Al-Bukhala. Ini kitabnya Al-Bukhala del Jahil. Bukan Al-Jahiz, Al-Jahil. Ini seorang Mu'tazilah ya. Tapi entah kenapa dari kemarin kayak Zamakhsyari, Al-Jahiz, kalau apa namanya eh kalau dalam sisi sastra kayaknya unggul ya, banyak banyak aspek yang bisa kita ambil. Itu jangan akidahnya ya. Kan tafsir Zamakhsyari kan lebih identik kepada tafsir adabi, tafsir balaghah dan sebagainya. Ini juga sama, Al-Bukhala ini adalah eh, ber- dia kitab tentang komentar-komentar para apa namanya sastrawan jahiliyah zaman dulu yang berkaitan dengan bukhul ya. Bukhul itu kikir.
kikir. Jadi hanya satu aspek saja bisa jadikan menjadi kitab ya, ratusan halaman. Ketika yang membahas konsep keserakahan, ketamakan, atau sifat kikir, bukhul, ya, bakhola ya bukhulu. Dalam mendefinisikan konsep ini, ia secara bertahap menetapkan batasan-batasan di mana kata bakhil biasanya digunakan. Jadi setelah mengelaborasi syair-syair, kemudian cerita-cerita dalam Arab jahiliyah, ya, kemudian diklasifikasikan dan beliau menemukan adalah apa? Kata yang bakhil itu adalah kata yang umumnya dapat diterapkan pada spesies hewan. Kemudian dan di antara spesies hewan hanya pada manusia. Itu disempitkan lagi. Dan di antara manusia hanya pada laki-laki. Dan di antara laki-laki hanya pada yang sudah dewasa. Dan di antara yang dewasa hanya pada yang berakal. Dan di antara yang berakal hanya pada orang kaya dan seterusnya. Nah, ini. Jadi runtutan penjelasannya sampai pada kesimpulan bahwasanya bakhil itu identik ya khusus untuk orang yang kaya, dia berakal, dia dewasa dan laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Kajian semantiknya seperti itu ya. Jelaslah bahwa kita akan melanggar ranah konseptual dan konsep bukhul jika menyebut seorang miskin. Jadi nggak ada istilah bakhil untuk orang miskin ya, kata kata beliau ya. Perempuan juga atau anak laki-laki sebagai bakhil. Jadi harus laki-laki, dewasa, kaya, berakal. Gitu. Nah, jadi kata bukhul sendiri. Terus kalau untuk orang miskin, perempuan laki-laki bagaimana? Ya barangkali pakai istilah yang lain selain bukhul. Kan banyak istilah kikir dalam bahasa Arab ya. Panam kayak syuhun itu juga artinya bakhil. Tapi nanti bisa kita kaji apakah bisa kita terapkan pada yang lain. Ranah makna di mana struktur konseptual yang dilambangkan oleh sebuah kata pusat dijelaskan adalah apa yang kita sebut di sini sebagai ranah semantik. Jadi ranah semantik, semantic field. Ya, dan suatu ranah semantik biasanya bertumpang tindih dengan ranah-ranah yang lain. Sehingga sehingga struktur konseptual yang melekat juga saling terkait. Jadi keterkaitan semantik ini ya berkaitan juga dengan sejarah, juga dengan budaya, budaya masyarakat waktu itu, dan tentunya kajian-kajian nahu, kajian soroh, kajian balaghah, kajian eh, arut itu semuanya berkaitan saling tumpang tindih ya, kata beliau. Selanjutnya, struktur tersebut saling terkait dengan struktur-struktur yang lain, bagaimana diproyeksikan dalam kosakata Islam yang diatur oleh pandangan dunia Quran dan terjamin dalam hadis dan sunnah. Jadi kesaling keterkaitannya itu juga dibantu dengan kalau kita melihat kata tersebut digunakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat-ayat yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, itu menjadi terbantu untuk kita menafsirkan satu kata tersebut. Nah, ini beliau kemudian mengenalkan namanya kosakata Islam ya. Dengan kosakata Islam. Nah, ini menjadi ada titik dua ya. Bukan berarti semua kata Arab yang disusun dalam urutan abjad seperti dalam kamus. Jadi kosakata Islam itu bukan semua bahasa Arab, bukan. Maksudnya adalah untuk menandai seluruh istilah Arab yang saling berhubungan dalam pola makna yang memproyeksikan suatu pandangan dunia yang secara khas Qurani. Jadi kosakata Islam itu adalah istilah-istilah Arab yang memiliki pola makna dan dia bisa diproyeksikan untuk menjelaskan bagaimana pandangan alam Islam yang identik dengan Quran. Jadi kosakata Islam mencakup sejumlah besar istilah Arab, sejumlah besar istilah Arab dan diantaranya terdapat sejumlah kecil istilah kunci. Jadi di antara sejumlah besar istilah Arab itu ada istilah-istilah kunci ya yang membentuk kosakata dasar Islam. Ya, kosakata dasar inilah yang memproyeksikan pandangan dunia khas ke dalam benak Muslim. Ya, jadi konsep adin, konsep adab, konsep saadah, konsep ikhtiar, konsep alam, konsep ilim, itu kan semuanya berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin menjelaskan pandangan alam Islam, jangan sampai kita terlepas dari elaborasi terhadap dunia semantik bahasa Arab ya.
Selanjutnya, sekarang ya bahasa dari semua umat Islam telah dipengaruhi oleh kosakata dasar ini. Nah, jadi setelah kita menjelaskan bahasa Arab, kemudian bahasa yang lain, di mana Islam kan menyebar ya, menyebar ke berbagai tempat ya, dari awalnya hanya di Mekah, Madinah, sampai ke Eropa, ya, sampai ke Andalus, sampai ke Asia Tenggara, ke Melayu, dunia Melayu, ke Afrika, Afrika Utara. Penyebaran tersebut terkait secara historis dengan meluasnya Islam. Sebentar ya. Sebentar ya, masih ibunya juga. Ya, maaf, ada intermezzo ya. Baik, kita lanjutkan. Penyebaran tersebut terkait secara historis dengan meluasnya Islam dan bahasa-bahasa yang dipengaruhi oleh kosakata dasar Islam telah menyerapnya dalam berbagai tingkat, baik dari segi keluasan maupun intensitas tergantung pada level budaya dan intelektual para penuturnya. Ya kalau kita lihat di Nusantara sendiri kan tahapannya itu kan awal awal pendekatannya lebih ke fikih ya. Jadi kosakata fikih seperti sholat, puasa, zakat itu masuk ke dalam alam fikir masyarakat Melayu di Nusantara. Kemudian setelah mulai banyak yang masuk Islam, kemudian berkembang ke ranah tasawuf ya. Makanya ada tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, kemudian Nuruddin Alaniri mengenalkan konsep-konsep tasawuf ya. Nah, itu yang disebut dengan eh, apa namanya yang berkaitan dengan penjelasan Prof. tadi ya, di mana segi keluasan maupun intensitas tergantung pada level budaya dan intelektual para penuturnya. Dengan begitu, mereka menjadikan kosakata dasar Islam sebagai kosakata dasar mereka sendiri. Dengan cara inilah bahasa-bahasa non-Arab dari bangsa Muslim telah menjadi terislamisasi. Jadi ada istilahnya islamisasi bahasa ya. Fenomena yang luar biasa dan revolusioner ini yang saya sebut sebagai islamisasi bahasa. Dan yang niscaya terjadi secara bersamaan dengan islamisasi akal budi serta visi tentang realitas dan kebenaran sebagaimana dipahami oleh akal, merupakan elemen budaya fundamental dalam konversi kepada Islam. Jadi
masuknya Islam seseorang ya dari suatu bangsa itu tidak terlepas dari Islamisasi bahasa. Jadi Islamisasi bahasa yang dimaksud adalah apa? Selain bahasa-bahasanya berubah ya, atau juga maknanya juga berubah. Jadi bisa bisa jadi katanya diganti dengan kata bahasa Arab atau maknanya tetap, katanya tetap tapi maknanya diubah. Sehingga menggambarkan realitas dan kebenaran sebagaimana dipahami ya, oleh akal dan merupakan elemen budaya fundamental dalam konversi kepada Islam. Sesungguhnya dalam hal ini bahasa Arab sendiri tidak dikecualikan dari proses Islamisasi. Jadi bukan hanya bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa apalagi ya, bahasa Persia yang terislamisasi, bahasa Arab sendiri juga terislamisasikan. Nah, para leksikograf di kalangan orientalis barat berasumsi bahwa pada masa turunnya Al-Quran dan awal penyebaran Islam di kalangan bangsa Arab, bahasa Arab telah mengalami proses kerusakan dan kemerosotan yang cepat. Ini ternyata di masa awal Rasulullah lahir, bahasa bahasa Arab itu mengalami kerusakan ya karena budaya waktu itu yang rusak sehingga juga berpengaruh kepada kerusakan bahasa. Aktivitas yang sangat produktif, intelektual, dan ilmiah dalam mencatat kasihan makna dan penggunaan yang otoritatif sebagaimana telah saya singgung sebelumnya, ditafsirkan oleh mereka sebagai langkah penting untuk membendung arus kerusakan dan kemerosotan, serta untuk melestarikan bagi generasi mendatang apa yang bisa diselamatkan. Ya, karenanya para ulama dari galangan dari kemarin disebutkan sahabat yang pertama kali perhatian terhadap unsur bahasa adalah Ibn Abbas, kemudian berkembang setiap abad sampai pencatatan terakhirnya Prof. Halatas adalah Murtadha Az-Zabidi pada 2 abad yang lalu. Namun, menurut penilaian saya yang sederhana, apa yang mereka gambarkan mungkin bukanlah interpretasi yang benar dari keadaan yang sebenarnya. Ini juga kritik beliau terhadap kalangan orang orientalis yang eh, apa namanya mengatakan bahwa bahasa Arab telah mengalami proses kerusakan dan kemerosotan yang cepat. Kadang-kadang tidak separah itu ya. Nah, selanjutnya, eh, apa yang terjadi pada bahasa Arab dengan wahyu Al-Quran dan datangnya Islam di kalangan bangsa Arab adalah apa yang saya sebut dengan sebagai Islamisasi bahasa ya. Tadi beliau mengulang kembali, dilihat dari sudut pandang mereka yang standar kemurnian, keaslian dan penggunaan otoritatifnya diukur dengan bahasa Arab jahiliyah. Fenomena revolusioner Islamisasi bahasa tentu akan dipandang sebagai sebuah kerusakan dan kemerosotan. Jadi, feno, jadi apa namanya sebaliknya berarti cara pandangnya ya. Jadi dengan adanya Islam malah bahasa Arab menjadi merosot menurut pandangan mereka, menurut pandangan para orientalis tadi. Kalau kita malah sebaliknya. Dengan datangnya Islam malah konsep-konsep yang tidak sesuai dalam bahasa Arab jahiliyah itu kemudian diislamisasikan. Kenyataannya adalah bahwa turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab telah menyebabkan revolusi, ya, revolusi dalam bahasa. Ya, apa ya revolusinya? Akal pikiran orang jahiliyah terhanyut dalam guncang konseptual dan larut dalam kebingungan olehnya. Jadi menjadi bingung mereka. Ini mau mau ngambil yang mana? Mau tetap ngambil tradisi dan budaya leluhurnya atau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada keguncangan dan kebingungan konseptual, kata beliau. Bahasa Al-Quran tidak hanya terdengar aneh dan sekaligus sangat mempesona baginya, ya, tetapi juga membawa perubahan drastis dalam bentuk-bentuk mental yang akrab yang selama ini menjadi proyeksi pandangan dunianya. Jadi bahasa Arab ini kan kalau didengar oleh para sahabat, oleh orang-orang Quraisy waktu itu, mereka menilai ini bukan bahasa biasa, bukan seperti syair yang biasa kami dengar. Ini adalah seperti bukan bukan kata manusia. Jadi itu seperti ceritanya Umar bin Khattab ketika mendengar
dengan ayat yang dibacakan oleh Fatimah. Banyak kisah-kisah ketika ada sahabat yang diutus untuk apa namanya untuk menggoda Rasulullah supaya berhenti, malah ketika mendengar Rasulullah baca Quran malah berubah jadi simpati. Terus sering kita temukan dalam sejarah awal-awal Islam. Selanjutnya, meskipun kata-kata yang digunakan tetap sama seperti yang telah ia kenal sebelumnya, namun sekarang kata-kata itu tidak lagi berfungsi untuk menggambarkan ranah-ranah semantik dalam kosakata yang dulu diketahuinya. Contohnya, beliau kemudian memberi contoh perubahan makna yang ada di dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini juga mengalami Islamisasi ya. Contoh yang sangat jelas dari hal ini adalah kata karim ya. Dari karoma yakrumu ya, karoma yakrumu karman, wa karaman fahuwa karimun dan seterusnya. Jadi kata karim ini itu ada perubahan makna juga yang merupakan istilah kunci dalam kosakata jahiliyah. Dan yang pada masa itu berarti kemuliaan nasab yang berjalan seiring dengan kemurahan hati yang berlebihan. Jadi zaman dulu orang dibilang mulia, orang dibilang karim. Karim artinya kan mulia ya. Itu adalah orang, karim itu identik dengan apa? Identik dengan nasab. Jadi kalau nasabnya ada orang-orang kabilah-kabilah yang memang dia itu karim. Karim berarti nasabnya tinggi, nasabnya diunggulkan. Seiring juga dengan kemurahan hati yang berlebihan. Jadi orang suka karena dia kaya sehingga dia suka bersedekah. Bagi orang jahiliyah konsep karom ya sangat berlawanan dengan bukhul yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi, bukhul yang identik dengan apa? Dengan orang kaya, kemudian laki-laki dewasa berakal dan dia tidak mau mendermakan tanya. Namun Al-Quran mengubah ranah semantik dari karom, ya, karoma yakrumu ini, karoman berarti ya, karoma yakrumu karoman. Sebagaimana dikenal oleh orang jahiliyah dan menjadikannya berporos pada konsep takwa, sehingga melahirkan ranah semantik yang sama sekali baru bagi. Jadi kemudian turunkan ayat inna akramakum indallahi akramakum. Sungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling tinggi nasabnya, bukan orang yang paling kaya dan seterusnya. Ini namanya Islamisasi bahasa. Islamisasi bahasa Arab. Selanjutnya, Al-Quran mengubah struktur konseptual istilah-istilah kunci jahiliyah sedemikian radikal sehingga mampu menghasilkan perubahan pada seluruh ranah semantik dalam kosakata jahiliyah. Struktur konseptual dan semantik yang bentuk dirinya ke dalam kosakata semacam itu bubar selamanya, sehingga pandangan dunia yang ia proyeksikan dihapuskan dari bahasa Arab. Ya nanti bisa ada penelitian apa sih kosakata-kosakata yang dulu dipakai dalam jahiliyah, kemudian diubah maknanya dalam Islam. Walaupun kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran sama dengan yang digunakan dalam masa pra-Islam, konsep yang diproyeksikan dan peran yang dimainkan dalam kerangka kosakata semantik tidak lagi berkembang dari pandangan dunia jahiliyah. Tadi ya, maknanya sudah berubah, katanya tetap, tapi maknanya sudah berubah. Islamisasi bahasa Arab dengan demikian merupakan, nah jadi apa yang dimaksud dengan Islamisasi bahasa Arab? Kata beliau, merupakan penataan ulang Qurani, ya, dan reformasi struktur konseptual, ranah semantik, dan kosakata. Ya, dan kosakata dasar yang dulunya melayani pandangan dunia jahiliyah tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Itu yang dimaksud dengan Islamisasi bahasa, kata beliau ya, definisinya. Selanjutnya, dampak dari Islamisasi bahasa ini tercermin dalam hadis dan sunnah. Jadi kita bisa mendalami makna-makna kata kosakata-kosakata yang ada dalam hadis ya dalam sunnah. Hadis dan sunnah ini sama ya. Cuman ada perbedaan para ulama. Ada yang bilang hadis itu identik ke Rasulullah. Ada yang bilang juga kalau sunnah itu juga masuk kepada kaul sahabat, kaul tabi'in. Ya. Karena sunnah ini kan artinya tradisi ya sebenarnya. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan.
Dan penggunaannya yang dihasilkan kemudian dicatat dengan semangat ilmiah yang penuh ketelitian dan ketajaman oleh para ulama muslim yang diberkahi dengan kebijaksanaan, wawasan, dan ketajaman pandangan. Dan ada hikmah-hikmah syuruhat, syarah-syarah hadis, ya, yang juga ada berkembang syarah Quran dan seterusnya. Inilah bahasa Arab baru. Ini bahasa Arab baru kata beliau, yang berbeda dengan bahasa Arab yang lama. Yang dimaksud di sini sebagai bahasa yang sifat ilmiah. Ya, karena sudah ada leksikon-leksikon yang sudah tersedia ya, dengan sangat melimpah. Proses Islamisasi yang sama juga terjadi pada jaringan konseptual dan semantik bahasa-bahasa non-Arab milik umat Islam. Ya. Dan agar jaringan konseptual dan semantik yang telah terislamisasi ini menjadi prinsip yang mapan dalam mengatur makna yang otentik dan otoritatif serta penggunaan yang benar, sekaligus dalam memproyeksikan pandangan dunia Islam, setiap bahasa umat Islam telah diresapi dengan kosakata dasar Islam. Jadi bahasa-bahasa seperti bahasa Melayu atau Arab Jawi, ya, Persia, Urdu, dan lainnya itu kemudian dimasukkan kosakata-kosakata kunci Islam serta juga kosakata yang sudah dipakai sebelumnya, makna juga ada perubahan-perubahan. Kosakata kosakata dasar Islam terdiri atas istilah-istilah kunci dan konsep-konsep mustalahat ya, yang saling berkaitan secara bermakna dan secara keseluruhan menentukan struktur konseptual realitas dan ekstensi yang diproyeksikannya. Selanjutnya, cepat-cepatnya biar ada diskusi. Kayaknya di sini semuanya sudah paham lah tentang Prafalatas, jadi saya hanya baca. Dengan demikian, setiap bahasa umat Islam memiliki kesamaan dengan bahasa lainnya, berupa kosakata dasar Islam sebagai kosakata dasar mereka sendiri. Di akhirnya semuanya sama, semuanya terislamisasikan. Dan karena itu semua bahasa umat Islam pada hakikatnya termasuk dalam keluarga bahasa Islam. Jadi ada rumpun atau yang disebut dengan bahasa Islam. Apa yang ingin saya perkenalkan di sini adalah konsep bahasa Islam, yaitu bahwa memang ada hal yang dapat disebutkan sebagai bahasa Islam. Karena bahasa yang dapat dikategorikan sebagai Islam pada dasarnya memperoleh legitimasinya dari kosakata dasar Islam yang ada di dalamnya. Maka istilah-istilah konsep kunci dan konsep dalam kosakata dasar itu seharusnya benar-benar menyampaikan makna yang sama. Jadi disebut disebut bahasa Islam karena konsep-konsep kunci yang ada dalam bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab itu sama. Ya, yang digunakan itu sama. Ya. Nanti beliau memberi contoh ya. Di sini contohnya apa? Atas alasan inilah ketetapan semantik dalam penerapan istilah-istilah kunci Islam dan konsep-konsepnya dalam pertimbangan nasional dan intelektual kita menjadi sangat penting. Ya, karena supaya tetap sama, maka perlu dikaji secara semantik. Ya. Jika misalnya hari ini kita mendapati bahwa kata ilmu ya, yang merupakan istilah kunci utama dalam kosakata dasar semua bahasa Islam, menyampaikan konotasi yang berbeda pada masing-masing anggota keluarga bahasa Islam, maka kenyataan yang disayangkan ini bukan disebabkan oleh apa yang secara sama disebut sebagai perubahan sosial. Sebaliknya hal ini disebabkan oleh kebingungan dan kebodohan akibat hilangnya adab. Jadi bahasa Islam itu punya kosakata dasar yang sama. Dalam Melayu ada ilmu, dalam Persia ada ilmu, dalam Urdu ada ilmu, dalam bahasa Arab ada ilmu. Semuanya sama maknanya karena punya medan semantik yang sama. Nah, kalau misalkan suatu saat nanti berubah makna ilmu, tiba-tiba ilmu itu identik dengan sains misalkan. Nah, berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam apa? Dalam perkembangan budaya di daerah tersebut sudah melenceng, sudah melenceng. Kayak sekarang kan ada sekularisasi dalam dunia pengetahuan modern yang mana umat Islam mulai terpengaruh itu berarti sudah melenceng dari kosakata dasar Islam. Karena seyogyanya harus sama semuanya selanjutnya. Dan itu karena kebodohan dan hilangnya adab. Next. Dan melemahkan otoritas spiritual dan intelektual yang sah, serta masuknya konsep-konsep asing yang menyebabkan pergeseran dalam jaringan ranah semantik dan relasi konseptual. Karena ada
ada pandangan alam asing, khususnya dari Barat saat ini, sehingga mengubah makna yang sudah paten itu ya. Banyak istilah kunci dalam kosakata dasar Islam dari bahasa-bahasa umat Islam kini telah dipindahkan dan dipaksa untuk berfungsi secara absurd dalam ranah makna yang asing. Fenomena budaya modern inilah yang menyebabkan kebingungan dalam akal pikiran umat Islam. Ini adalah bentuk kemunduran menuju pandangan dunia non-Islam. Inilah yang saya sebut sebagai de-islamisasi bahasa. Jadi beliau sebelumnya mengenalkan islamisasi bahasa, di mana bahasa-bahasa yang sudah ada diislamisasikan, disesuaikan dengan proyeksi pandangan Qurani. Kemudian sekarang kita menghadapi tantangan dari pandangan alam luar, di bahasa itu bisa menjadi de-islamisasi, tidak Islam lagi, karena ada makna asing yang masuk. Kebodohan dan kebingungan serta masuknya konsep-konsep asing juga telah melepaskan kekuatan sentimen sempit nasionalisme dan ideologisasi tradisi rasial dan kultural, yang semuanya turut memperberat proses de-islamisasi. Tambah lagi yang lebih mengedepankan aspek lokalitas sehingga tidak mau menerima unsur-unsur yang berbau Arab. Itu tambah lagi, tambah membingungkan. Karena bahasa dan pemikiran saling terkait dalam ketergantungan satu sama lain. Kebingungan semantik dalam penerapan simbol-simbol linguistik menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam penafsiran Islam itu sendiri dan pandangan dunianya. Selanjutnya. Contoh yang sangat jelas dari hal ini, nah ini contohnya ya, contoh di masa lalu, adalah masuknya pemikiran Yunani dan persoalan-persoalan filsafat ke dalam pikiran umat Islam melalui tulisan-tulisan kaum falasifah. Penolakan Al-Ghazali terhadap mereka dalam karya terkenal Tahafutul Falasifah justru berangkat dari persoalan yang sama mengenai kata-kata, istilah, dan konsep serta maknanya dalam konteks Islam. Namun, jadi contohnya adalah bagaimana ketika dulu bahasa-bahasa sudah terislamkan ketika ketika umat Islam berinteraksi dengan budaya luar dan budaya Yunani, akhirnya masuklah pandangan-pandangan kata-kata kunci dari mereka masuk ke dalam dunia Islam. Akhirnya ada perubahan. Kemudian Al-Ghazali mengkritiknya dalam kitab Tahafutul Falasifah yang nanti kita bisa dibaca apa saja kritikannya, ada 20 kritik ya dari beliau terhadap Ibn Sina, ya terhadap Al-Farabi dan lain sebagainya. Di sini tentunya bukan tempatnya untuk dielaborasi atau nanti bisa ketika diskusi. Namun krisis intelektual, kultural, dan spiritual yang dialami umat Islam sekarang jauh lebih serius daripada yang disebabkan oleh kaum falasifah dan lainnya di masa lalu. Sebab ranah persoalan kini mencakup hampir setiap aspek kehidupan, tidak hanya bidang filsafat. Bahkan konsep agama kita sendiri kini dibingungkan oleh masuknya konsep-konsep asing yang menyerbu berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, terapan sosial maupun seni. Nah, sebagaimana dulu umat Islam, para ulama kita menghadapi tantangan dunia, tentang peradaban yang lain, namun berhasil untuk mengukuhkan dan menetapkan kosakata Islam ini tidak berubah. Ya, namun sekarang tantangan itu lebih banyak lagi dan lebih besar, dan kita sedang dalam titik kelemahan. Dulu Islam sedang jaya, sedang sedang dalam kemajuan dibanding peradaban yang lain, tentunya dengan mudah untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh asing tersebut. Namun sekarang kita di mana-mana, apalagi di dunia kampus ya. Contohnya mana agama saja kita jadi bingung. Orang kalau menyebut agama pasti ada hubung kaitnya dengan budaya. Jadi seakan-akan agama itu seperti kreasi manusia saja. Itu yang menjadi problem ya. Karena tidak menggunakan dimensi semantik tadi dalam mengkaji agama. Selanjutnya, bangkitnya gerakan modernis pada paruh kedua abad terakhir tidak begitu menandai munculnya kebangkitan yang tak tua dan spiritual muslim yang sejati, melainkan menandai awal dari pelemahan luas dan sistematis terhadap warisan keilmuan masa lalu serta kepemimpinan intelektual dan spiritual. Kini yang kita warisi dari mereka adalah warisan kebingungan kultural, intelektual, dan spiritual. Muncullah kemudian orang-orang yang merespon.
bukan malah merespon, malah kemudian ikut serta dalam kebingungan ini, dalam dalam kerancuan ini ya. Ya, beliau mengistilahkan gerakan modernis ya. Barangkali modernis zaman sekarang ya, lebih khususnya yang liberal ya, makin membingungkan, makin membuat rancu istilah-istilah ini semuanya. Selanjutnya, mengenai tafsir dan takwil misalnya, pendiri gerakan itu dan murid-murid dekatnya secara konsisten menganjurkan metode-metode yang karakternya pada kenyataannya mendekati hermeneutika Kristen yang banyak bergantung pada dugaan semata, dugaan spekulatif, zon, berbasis spekulatif subjektif hawa dan gagasan relativisme historis. Ya. Makanya kita harus menolak penggunaan hermeneutika sebagai alat untuk menafsirkan Quran. Walaupun pembaruan bahasa Arab merupakan masukan sebagai bagian utama dari program mereka yang kini semakin tampak jelas, setelah revisi dan perlakuan mereka terhadap konsep-konsep Islam yang dibungkus dalam bahasa Arab, serta asimilasi mereka atas konsep-konsep asing dengan menggunakan istilah-istilah Arab untuk melambangkannya, mereka melihat adanya kebutuhan mendesak akan pembaruan semacam itu. Nah, sekarang karena banyak dikritik ya, hermeneutika kan dibilang karena kita anggap itu adalah metode untuk menafsirkan Bible, kemudian punya hubung kait dengan peradaban Barat, ya, dengan Yunani dan sebagainya. Akhirnya diubah istilahnya. Kalau kita lihat kayak di kampus-kampus UIN itu ada istilahnya makna makna kum marza. Itu intinya sebenarnya sama kayak hermeneutika, tapi istilahnya diarabkan biar kita menerima. Padahal sama saja. Selanjutnya, sudah ya? Next. Oke. Ini terakhir ya. Benar bahwa pada masa lalu kaum falasifah dan para pemikir muslim umumnya harus berjuang dengan konsep-konsep asing dan mencari istilah serta kata Arab yang sesuai untuk melambangkan tanpa melanggar bentuk kata Arab itu sendiri serta tanpa menggusur peran semantiknya dalam sistem konseptual Islam. Tetapi pada masa lalu mereka berhasil bertahan menghadapi ujian kultural dan intelektual yang agung itu. Ya, mereka mampu bertahan ya, tidak kalah ya. Nggak kayak sekarang. Hari ini umat Islam dan bahasa Arab bersama dengan seluruh bahasa Islam lainnya dipaksa menghadapi ujian yang sama, bahkan lebih intensif dan lebih besar skalanya dibanding masa lalu. Kesulitan masalah ini adalah bahwa ia bukan semata-mata persoalan bahasa, tetapi persoalan pandangan dunia. Bukan karena bahasa semata yang diubah, tapi ada pandangan alam di dalamnya yang diubah. Ini berbahaya. Kebingungan semantik sebagai akibat dari salah penerapan konsep-konsep kunci dalam kosakata Islam dapat memengaruhi persepsi kita terhadap pandang dunia Islam. Kini, konsep pendidikan adalah salah satu konsep kunci dalam kosakata dasar Islam. Hal ini kita dihubungkan dengan istilah tarbiyah. Setelah ini, pada pertemuan selanjutnya akan dibahas konsep pendidikan. Wallahu a'lam. Baik itu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator, Saudara Azul Kiromil. Barangkali ada masukan-masukan yang bisa diaturkan. Eh, Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Khalid telah menyampaikan paparan yang sangat memantik ya, memantik dan juga tentu penting bagi kita semua untuk dibincangkan lebih lanjut. Ya, barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau mungkin ada semacam pikiran-pikiran yang terlintas untuk dibincangkan dan itu penting untuk disampaikan. Sembari menunggu, mungkin mulai saya dulu nih. Eh, Sebenarnya memang ada ini ya, ada dua hal sebenarnya yang bisa yang bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi mungkin yang paling penting di antaranya adalah eh, Parvalatas itu di sini menyinggung bagaimana istilah-istilah kunci di dalam Islam itu di zaman sekarang itu dirosakkan oleh tidak hanya sekadar perubahan sosial, tetapi juga ada faktor-faktor asing atau bahkan sentimen-sentimen sempit, nasionalisme, eh, kemudian apa dan hal-hal lain yang itu kemudian dirosakkan dan sepertinya
Tidak, kalau di sini kan dia fokusnya di bagian terakhir terutama itu pendidikan. Konsep pendidikan itu sendiri kan sebenarnya istilah kunci dalam Islam yang kemudian beliau istilahkan sebagai takdib. Nah, kemudian juga dimisalkan tadi bagaimana konsep ilmu itu sendiri, ya sebagaimana kita ketahui bersama, lah itu juga dirosakkan secara pandangan alamnya gitu. Tapi kalau kita lihat lebih luas itu kan sebenarnya konsep-konsep lain pun juga mengalami semacam confusion and error gitu, kekacauan dan kebingungan di kalangan umat Islam seperti konsep keadilan gitu ya. Di samping tadi juga konsep agama disebutkan. Nah, kalau konsep keadilan kan seperti apa ketika berhadapan dengan isu-isu kebangsaan sempit, bukan ya, bukan isu-isu kebangsaan sempit ya, isu-isu kebangsaan dalam konteks negara bangsa gitu. Ada yang apa mayoritas dan minoritas gitu. Kalau misalkan mayoritas terlalu diperhatikan, sedangkan minoritas itu tidak diperhatikan. Padahal yang mayoritas ini diperhatikannya tidak berlebihan, tetapi diperhatikan secara wajar. Kemudian ada yang tersinggung karena merasa kok minoritas tidak diperhatikan. Ya, nah itu kemudian mereka bilang diskriminasi gitu kan. Berarti tidak adil gitu. Tidak setara antara yang mayoritas dan minoritas gitu. Nah itu kan itu di balik itu kan ada pandangan alam eh, yang tersembunyi bagaimana dia memandang keadilan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian bahkan ketika membahas tentang nanti mungkin di pembahasan selanjutnya Prof. Alatas ada membahas tentang adab itu sendiri ya, bahwa konsep adab itu sendiri itu bukan sekedar sopan santun gitu. Kalau masyarakat Muslim kita sekarang itu kan kebanyakan memandang adab itu sebagai sebuah etika, tata krama, kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh gitu ya. Padahal kan adab lebih dari itu gitu. Nah itu kan adab itu istilah kunci dalam Islam. Eh, itu kemudian akhlak pun juga ini kalau nggak salah tuh Prof. Hamid Hamid Zarkashi sempat menulis tentang bagaimana perbedaan asas antara konsep akhlak dengan apa konsep karakter gitu. Kalau konsep karakter itu sendiri kan dia kita boleh berbuat baik di hadapan orang lain, tapi sebetulnya perbuatan baik yang dilakukan itu bukan berangkat dari eh, bukan dari sebuah pemahaman yang memadai tentang pentingnya sebuah kebaikan itu gitu. Dia sekedar topeng aja gitu karakternya, topeng aja berbuat baik padahal di baliknya tuh enggak gitu. Nah itu sedangkan konsep akhlak tuh tidak seperti itu, dia adalah cerminan jiwa juga gitu. Nah itu pun juga apa sedikit banyak tuh ada semacam eh, ya kesalahpahaman atau miskonsepsi dan faktor-faktor lain yang tadi disebutkan. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin dari Ustaz Khalid ada pandangan lain. Ya, Teh Mas Akbar kayaknya mau ngomong itu. Oh ya, Ya. ini nih dalam pendidikan pedagogi ini beliau nih. Ya, silakan. Ustadz, saya ingin tanyakan soal bagaimana di dalam bahasa Arab itu ketika suatu suatu kata yang biasanya terdiri atas dari tiga tiga huruf lah kan kalau di bahasa Arab kan fa'ala gitu kan misalnya kan itu bagaimana bagaimana kalau bagaimana dia tuh berubah menjadi makna yang berbeda-beda dalam secara pengejauhan tahan tuh apakah itu memang masuk ranah semantik juga ya misalkan kata san sin nun nun dalam hal ini nun ini kan kita tasdidkan atau kalau dibunyikan tuh sanna gitu kan misalkan Hmm. pertanyaan saya itu eh bagaimana dari kata sanna itu kalau misalnya kita tarik kita kita jadikan dengan wazan ifta'ala misalkan jadi kan istana itu kan artinya merintis sesuatu merintis jalan baru kalau kita lihat di dalam buku-buku bahasa Arab klasik misalkan dari buku-buku Turos istana itu kan menjadi suatu maknanya tuh merintis jalan baru atau misalkan kata sanna itu sendiri man sanna sunnatan hasanatan misalkan dalam suatu dalil gitu kan itu juga berarti apa merintis juga sama seperti kata istana tadi atau misalkan dalam atau misalnya dari kata sanna itu kita rubah menjadi kata sinan
Sinan itu artinya apa? Tombak. Kemudian ada lagi kata sana itu menjadi musinnun. Musinnun itu artinya orang yang sudah lanjut usia gitu kan. Kemudian dari kata sana pun kita lihat juga berubah makna menjadi kata sunnah. Sunnah itu kan artinya teladan dari Rasulullah gitu. Seperti itulah kan Ustadz. Itu proses berubahnya dari dari satu kata kemudian maknanya itu bisa bermacam ragam tadi dari makna merintis, dari kata tombak, dari kata sunnah atau kemudian semacam itulah gitu. Itu masuk ke dalam ranah semantik juga Ustadz ya. Terima kasih. Ya, boleh langsung ditanggapi Ustaz. Baik, terima kasih Mas Azrul, Pak Akbar. Ya benar, jadi memang apa namanya, Waqf Islam ini adalah penegasan ulang akan konsep-konsep kunci yang sebenarnya sudah mulai pudar di dalam di dalam era masa kini ya. Ya konsep agama, konsep keadilan tadi. Kalau kalau keadilan kan biasa dielaborasi panjang kali lebar di ilmu politik, ya ilmu ekonomi. Ya, kalau kita belajar politik, barangkali akan ditemukan kerancuan-kerancuan yang sangat mendasar. Bagaimana konsep keadilan itu dilihat ya. Saya dulu pernah baca, cuman lupa sudah. Gimana sih konsep keadilan yang dipandang dalam dunia politik modern itu, dan bagaimana pandangan Islam tentang keadilan, tentang adalah ya, adalah. Kan adil itu dalam Islam artinya menempatkan sesuatu pada tempat. Kemudian apalagi tadi ya, tentang ilmu, tentang alam ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini karena melihat alam itu hanya dipandang sebagai materi semata, dia bukan tanda akan kuasa Allah. Dia tidak dilihat sebagai sebuah amanah, amanah bagi kita sebagai khalifah untuk mengatur. Makanya setan, malaikat eh, ketika mendengar Allah akan menciptakan Nabi Adam, bertanya-tanya, apakah akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi setelah bumi ini diperbaiki pada islahiha. Gitu ya. Kita lupa akan hal itu ya. Dan sebenarnya bukan karena ada masukan-masukan cara apa namanya pendapat asing ya, karena kita sendiri kadang juga lupa ya. Lupa itulah yang membuat kita menjadi tidak apa tidak mendalami dan menghayati makna dasar Islam tersebut. Ya. Di Barat juga sama, ada kebingungan-kebingungan melihat konsep manusia ya, konsep manusia sehingga LGBT muncul, ya kebingungan antara kelompok konservatif sama kelompok liberal itu kan sekarang sangat itu ya, ada konservatif turn kalau di Barat sekarang. Banyak orang-orang mulai menolak menolak LGBT, menolak gerakan-gerakan kiri itu. Ya itu karena ada kebingungan seperti itu. Awalnya menolak, kemudian menerima, menolak lagi, menerima lagi. Kalau kita dari awal sudah pasti ya, sudah jelas bahwasanya manusia punya identitas sendiri dan secara fitrah ya hanya laki-laki dan perempuan. Binatang aja yang normal, nggak ada yang lesbi, yang homo ya. Ini manusia makin aneh aja ya. Alam juga ya. Alam itu eh kalau serakus-rakusnya sapi makannya tetap rumput ya. Kalau manusia memandang alam, kalau udah rakus yang dimakan aspal, solar pun dimakan, diminum. Karena saking rakusnya dikorupsi sama mereka gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Inilah PR kita bersama mengkaji pemikiran Prof. Atas bagaimana beliau membantu kita untuk mengembalikan makna-makna dasar itu yang telah kita yang banyak bergeser. Untuk Mas Akbar, ya benar. Itu sebenarnya bukan pertanyaan ngajar kita. Jadi saya baru tahu juga istana itu apa tadi artinya? Eh, memulai tradisi ya. Apa tadi arti istana?
Dan Buat Ustaz, kayak merintis gitu, Ustaz. Nah, merintis ya, merintis. Pioneer ya, pioneer. Nah, Sinan. Yang tombak itu apa tombak tadi? Tombak. Sinan, Ustaz. Oh, Sinan. Oke. Ya. Kalau Asnan Ya betul. gigi. Beliau juga tadi tadi nyinggung ini ya, nyinggung hadis ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa bi syai'un. Barang siapa yang memulai satu tradisi yang baik, maka tidak akan berkurang baginya pahala dari orang yang ikut. Sebentar ini mau habis baterainya. Sebentar. eh, sambil menunggu Ustaz Khalid, barangkali nanti dari rekan-rekan ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, ya. 14 sampai 15 menit lagi untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Eh, Kalau misalkan mungkin ada semacam eh, tajuk-tajuk diskusi yang bisa atau menarik untuk dibicarakan di sini, nah boleh disampaikan. Bisa lewat kolom chat ya, bisa juga disampaikan secara langsung. Ya, kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi. Jadi dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi untuk bisa disampaikan lewat kolom chat atau eh, bisa disampaikan secara langsung. Ya, Ustadz Khalid sudah kembali bergabung kepada kita. Ya. Baik, ada yang didiskusi kembali? Belum, belum lagi Ustadz. Belum. Tinggal bisa Oke, lanjutin yang tadi. baik-baik. Ya, jadi ada hadis memang benar. Hadisnya berbunyi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa yang memulai tradisi yang baik maka baginya pahala wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang yang mengerjakan min ghairi an yanqusa syai'un ya, tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi kalau kita mengajak seorang untuk berbuat baik ya, kemudian orang itu mendengarkan ya, maka kita juga kena pahalanya. Begitu pula sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai tradisi yang buruk ya, falahu wizruha, baginya dosanya, wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa syai'un minhu syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dosa yang didapatkan dari orang yang mengikutinya. Jadi kayaknya sunnah ini secara bahasa memang dia bisa ditarik ke tradisi yang baik, bisa ditarik ke tradisi yang buruk. Kemudian Islam datang menjelaskan, memberi makna baru terhadap sunnah. Sunnah terhadap tradisi, tradisi-tradisi yang baik yang biasa digunakan atau dikenalkan oleh Rasulullah, kemudian oleh tabi'in, oleh tabi'in. Ini kan diskursus di dalam ini ya, dalam hadis ya. Kalangan liberal juga punya punya pandangan juga terhadap sunnah itu, dipretelin sama mereka ya, dan mengkritik Imam Syafi'i ya, yang dianggap sebagai nasir sunnah. Di dalam masalah hadis juga ada kajian apa perbedaan antara sunnah, hadis, asar, khobar, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat, hadis itu lebih identik pada Rasulullah ya. Kalau sunnah lebih luas ya, ada para sahabat, para tabiin. Kalau khobar lebih ke sahabat ya. Kalau asar lebih ke ya. Kalau khobar lebih ke sahabat dan tabiin sama asar. Ya, itu benar. Itu termasuk kajian semantik ya. Kajian semantik, akar kata, kemudian dikembangkan. Tinggal nanti dielaborasi bagaimana hubungan antara satu makna dengan makna yang lain tadi. Ya, antara tombak tadi, apa kaitannya dengan tradisi, apa kaitannya dengan merintis. Nah, itu semuanya
bisa kita hubung kaitkan tergantung konteks yang ingin kita angkat ya. Barangkali itu eh, tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Khalid atas jawaban-jawaban dan tanggapan balik yang telah disampaikan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut bisa disampaikan eh, baik lewat kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung eh, di sini. Sambil menunggu mungkin saya ini ya coba eh, lanjutkan lagi pembahasan tadi itu. Sebenarnya kan menyambung yang disampaikan Bang Akbar tadi itu kan sebenarnya Parvalatas juga menjelaskan bagaimana konsep din itu memiliki banyak hubung kait dengan konsep-konsep lain kayak misalkan Dayan kemudian apa eh, sampai akhirnya tamadun kemudian eh, nanti sampai pada level yang kolektif itu Madinah gitu kan. Jadi konsep din, kemudian konsep Madinah, kemudian sampai ke konsep tamadun bahkan kepada Dayan gitu. Itu memiliki hubung kait, tapi beliau itu membahasnya bukan di the concept of education in Islam ya, tapi di Islam and secularism gitu. Itu juga ada itu. Dan memang para Falatas tuh menjelaskan kenapa kok kita perlu sekali untuk eh, kenapa kok kita sangat perlu untuk merujuk kepada aspek kebahasaan bahasa Arab sebagai bahasa yang ilmiah itu karena kalau misalkan di tinjauan ringkas perilmu dan pandangan alam kan beliau menjelaskan bahwa language reflects ontology gitu kan. Jadi eh, bahasa itu mencerminkan kewujudan atau realitas gitu. Ketika kita menggunakan bahasa Arab, nah bahasa Arab itu menawarkan atau menyediakan ragam kosakata yang ketika menjelaskan suatu realitas itu bisa tepat begitu ya gitu apa jadi itu sih mungkin yang saya tangkap lah dari ketika saya membaca karya-karya Prof. Latos itu seperti itu. Kalau dari Ustadz Khalid mungkin ada kayak pandangan lain apa ketika Prof. Latos tuh kayak mencoba untuk mengembalikan apa wacana-wacana itu ke dalam aspek bahasa gitu. Ya, kemarin kan di Dalwa itu ada sidang S3 ya. Di antara yang sedang terbuka itu ada Prof. Ustadz atau Habib Hanif ya. Oh Ratos ya, Habib mantu, Hanif ya. mantunya Habib Rizik. Iya, iya. Beliau kan meneliti tentang pendidikan akhlak bernegara, gitu. Pendidikan akhlak bernegara Ustadz Khalil yang dosen perbandingan, pembimbingnya itu ya, Ustadz. ya betul promotornya. Cepat Promo. sekali berarti 2 tahun, ya 2 tahun udah Oh, langsung dan terbuka. Saya ini yang dibimbing malah nggak boleh, harus oh ya sabar kan kata beliau. seangkatan dengan antum ya. Memang Saya harus. baru ngeh ini. Iya, iya, iya. Ya, ada kelas itu malah di bawah Oh, saya malah. oh. Saya kan udah 3 tahun, harusnya sudah bisa sedang terbuka. Cuman kata beliau, ya itulah harus bersabar katanya. Saya maunya di situasi antum ini bagus. Gitu. Oh iya lah, Oh, Masya kita Allah. manut aja sama dosen. Ya, jadi dalam sidang terbuka itu kan dia ditanya oleh Prof. Syedakil Munawar itu, kan beliau menggunakan istilah tarbiyah sultaniyah gitu. Jadi Tarbiyah Sultaniyah. eh, tawaran konsep yang ditawarkan oleh Habib Hanif itu adalah tarbiyah sultaniyah. Setelah Hmm. mengkomparasikan kajian bernegaranya Imam Ghazali dan Al-Mawardi. Al-Mawardi. Ditanya, eh, bagaimana, apa bedanya tarbiyah, taklim, tahdzib, kemudian ta'dib, apalagi beliau istilahnya macam-macam. Tadris. Tadris, ya. Antum Hmm. nyimak juga ya? Nyimak, nyimak juga. Oh, iya. Iya, iya. Kan Ah, di YouTube tuh ada ya, di upload ya. iya, Upload di-upload channelnya. di YouTube itu. Ya itulah, beliau mengkaji, membaca juga sepertinya emang karena disuruh mungkin sama Ustaz Fadili ya. Hmm. Disuruh mendalami filsafat adab itu. Jadi kan beliau memilih istilah tarbiyah karena beliau punya kesimpulan sebenarnya ini hanya farq fil makna saja kata beliau.
Itulah Perbedaan. eh, perbedaan makna. Jadi hanya intinya sama, karena Allah juga kata Hmm. ya yang menggunakan istilah tarbiyah, menggunakan istilah taklim ya, Ta'lim. dan seterusnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya. Oh, ada. Kemudian beliau kemudian menyebut istilah la musyahata fil istilah, Ya, ya. tidak terlalu diperdebatkan masalah istilah-istilah itu. Nah, yang berbeda dan profil atas ini ya barangkali ini mungkin termasuk eh al-khilaf ya, khilaf bainal mustahidin ya. Iya. Khilaf antara para pakar ya. Ada orang-orang yang memang tidak terlalu memperhatikan masalah istilah ya. Kalau sekiranya Hmm. mirip ya mirip gitu. Tapi kalau profil Hmm. atas ini memang strict di dalam Hmm. bahasa agar ada keteraturan di sana. Barangkali di situ Hmm. titik tekannya. Hmm. Ada keteraturan dalam dalam bertutur kata, dalam berbahasa, dalam Hmm. menggunakan suatu konsep ya. Karena kalau tidak teratur kan orang jadi serampangan menggunakan bahasa, bahkan sekarang orang-orang mudah menyerap konsep-konsep di dalam peradaban asing, kemudian digunakan dalam dalam khazanah ilmu kita tanpa Hmm. memandang background dan sebagainya. Kayak hermeneutika itu kan alasannya sama Hmm. saja. Hermeneutika sama kayak tafsir, jadi alasannya kan sama. Mirip Hmm. tafsir, cara menafsirkan. Jadi kata-kata awal dari kerancuan itu adalah dari kerancuan bahasa. Hmm. Awal dari kebingungan, awal dari confusion itu adalah ketika kita tidak menitik beratkan aspek bahasa ini. Ya, mungkin makanya kita sekarang bingung dalam bahasa Indonesia ini mau menggunakan kata ilmu atau pengetahuan, kayak tempatin di ilmu Iya. pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan, ilmu, dan seterusnya. Hmm. Hmm. Agama, agama. Jadi karena kita tidak mengaitkan dengan konsep din, jadi agama seakan-akan sama antara agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya. Hmm. Jadi itulah saya kira kita mau mau ambil di sisi mana tergantung jadi kita ya. Kalau kita mau ikut profanatas maka kita harus perhatian terhadap aspek bahasa ya. Kalau mau tidak terlalu memandang dalam dan melihat serta memfilter aspek-aspek asing yang masuk ke dalam Islam. Ya tidak mudah terpengaruh ya. Karena kalau sudah kan intinya worldview Islam ini adalah akidah dengan kerangka yang lebih ilmiah ya, yang lebih Hmm. artian dalam lebih relevan untuk tantangan kontemporer sekarang. Dan itu sangat berkaitan erat dengan konsep bahasa. Hmm. Saya kira itu tanggapan Oke. dari kami. Oke. Kembalikan kepada Mas Azrul. Oke. Siap, Ustaz. Kalau yang dari saya itu sebenarnya ada satu lagi tuh yang apa? Ketika para Falatas itu menyinggung apa gerakan modernis ya, yang mencoba untuk mengaburkan apa? Mengaburkan istilah-istilah kunci seperti misalkan menyamakan hermeneutika dengan tafsir, kemudian eh, kalau misalkan di liberal kan dia ya yang Jill itu pernah itu Gus Ulil mencoba mendefinisikan Islam itu kalau nggak salah ketika Gus Ulil berbicara di hadapan para kiai itu mendefinisikan Islam gitu. itu itu membuat kacau akhirnya apa karena Islam itu maknanya berserah diri berarti agama lain pun juga berserah diri kepada Tuhan ya berarti agama lain itu juga Islam gitu. Nah itu yang membuat kabur. Nah, sehingga kalau yang saya tangkap di sini sepertinya Prof. Alatas menyinggung gerakan modernis yang dimaksud itu adalah gerakan yang eh, gerakan modernis yang khusus gitu. Tidak semua gerakan modernis yang disasar oleh Prof. Alatas gitu. Karena kalau kita lihat secara kenyataan di lapangan, khususnya di Indonesia kan ada gerakan modernis yang dia itu masih masih merujuk kepada turos kayak misalkan pesantren Persis. Nah, itu kan Persis itu kan sebetulnya bisa disebut sebagai gerakan modernis gitu. Kemudian Muhammadiyah juga bisa disebut sebagai gerakan modernis, tapi mereka juga masih loyal kepada turos gitu. Karena kalau kita lihat lagi istilah modernis itu kan dia bukan hanya sekedar tradisi keagamaan atau pandangan keagamaan, tapi juga aspek-aspek budaya, kemudian agenda-agenda sosial politik gitu kan. Kalau yang saya tangkap sepertinya Parvalatas di sini yang dimaksud adalah
ketika menyebut gerakan modernis, yang dimaksud Prof. Alatas itu adalah mereka yang mencoba untuk mengaburkan itu tadi, istilah-istilah kunci yang sudah mapan di dalam Islam itu kemudian dikaburkan dan dirosakkan sedemikian rupa sehingga masyarakat Muslim mengalami kebingungan makna seperti itu. Itu. Oke. Ada lagi mungkin, atau sudah cukup? Ini udah pas jam 6.45 ya. Cukup. Oke. Kalau tidak ada bisa kita akhiri, Ustaz. Oke. Ya, silakan. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung waktu untuk sesi diskusi kali ini. Insya Allah kita akan masuk ke sesi selanjutnya seperti biasa Ahad pekan depan, ya, ba'da subuh. Oke, nanti kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang mau berdiskusi lebih lanjut di grup juga nggak masalah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan di grup itu boleh disampaikan, atau mungkin ada semacam petikan-petikan diskusi, itu sangat-sangat kita sambut seperti itu. Oke. Itu dari saya selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan dari kami ada kesalahan ataupun kekurangan yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.